Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sasmita Aredaninggar selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Internasional Program Studi Akuntansi S1 Universitas Pamulang yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi yang berjudul Komparasi Standar Akuntansi Audit dan Pasar Modal dua negara antara Taiwan dan Perancis. Sebelum kami mempresentasikan materi pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan kelompok yang terdiri dari saya sendiri, Firawati Anggraini, ada Maria Yonesta Derendore, Novia Sarinur Aziza, Abdul Saidin, dan Syarifatun Warumu. Hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah apa sih yang disebut dengan standar akuntansi? Standar akuntansi adalah regulasi atau aturan, terkadang termasuk hukum dan undang-undang yang mengatur persiapan laporan keuangan. Standar setting adalah proses di mana standar akuntansi dibuat. Oleh karena itu, standar akuntansi adalah hasil dari standar setting. Praktik nyatanya dapat menyimpang dari apa yang disyaratkan oleh standar. Terdapat 3 alasan kenapa hal ini bisa terjadi. Yang pertama adalah hukuman atas ketidakpatuhan terhadap pernyataan akuntansi di banyak negara adalah lemah atau tidak efektif. Perusahaan tidak selalu mengikuti standar ketika tidak dipaksa. Yang kedua adalah perusahaan dapat secara sukarela melaporkan informasi lebih dari yang disyaratkan. Yang ketiga, beberapa negara mengizinkan perusahaan untuk menyimpang dari standar akuntansi jika hal tersebut akan menunjukkan hasil operasi dan posisi keuangan yang lebih baik. Untuk mendapatkan gambaran keseluruhan mengenai bagaimana jalannya akuntansi di suatu negara, maka perlu memperhatikan mengenai proses pembuatan standar akuntansi, hasil standar akuntansi, dan prakteknya nyatanya. Pembuatan standar akuntansi itu sendiri umumnya melibatkan grup sektor swasta dan publik. Sektor swasta itu sendiri meliputi profesi akuntansi dan grup lainnya yang berkaitan dengan proses pelaporan keuangan. Contohnya seperti pengguna dan pembuat laporan keuangan serta karyawan. Saya Novia Putri Nurajija dari kelompok 1. Saya ingin melanjutkan pemaparan yang telah dijelaskan oleh Saudari Vera. Selanjutnya, sektor publik contohnya meliputi otoritas pajak, agen pemerintahan yang bertanggung jawab atas hukum, perdagangan, serta sekuritas. Pasar modal dapat mempengaruhi proses dan dapat merupakan sektor swasta maupun publik, tergantung dari negara yang itu sendiri. Akuntansi komparatif. Sistem akuntansi negara Taiwan memiliki perekonomian yang dinamis. Dengan pengurunan tuntutan pemerintahan atas investasi dan perdagangan luar negeri secara perlahan-lahan. Meskipun perusahaan Taiwan kebanyakan perusahaan kecil, namun Taiwan merupakan perekonomian terbesar ke-17 di dunia. Pengaruh Amerika Serikat kepada Taiwan dalam hal akuntansi juga kuat. Pelaporan keuangan, auditing dan aspek-aspek lainnya. Akuntansi di Taiwan mirip dengan yang ditemui di Amerika Serikat. Namun kini telah mulai melakukan untuk menyatu dengan IAS atau IFRS. Selanjutnya, pelaporan keuangan. Hukum akuntansi komersial mewajibkan laporan keuangan berikut ini, yaitu seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas pemilik, laporan arus kas, dan catatan. Perkenalkan, nama saya Syarifatun Warumu dari kelompok 1. Baiklah, dalam kelompok ini saya akan membahas tentang pengukuran akuntansi. Pengukuran akuntansi terbagi 7, yaitu laporan keuangan konsolidasi diwajibkan ketika sebuah perusahaan mengendalikan entitas lainnya dengan kepemilikan lebih dari 50%. Kedua, metode pembelian diwajibkan untuk penggabungan usaha. Ketiga, metode penyatuan kepemilikan tidak digunakan. Keempat,
disesuaikan karena nilai pasar yang lebih tinggi. Kelima, goodwill umumnya dikapitalisasi dan diamortisasikan selama paling lama 20 tahun. Keenam, metode ekuitas digunakan apabila terdapat kepemilikan di perusahaan lain sebesar 20% atau lebih. Ketujuh, translasi mata uang asing konsisten dengan standar akuntansi internasional dan STAS AS nomor 52. Dalam pengukuran akuntansi terbagi 3 juga, yaitu neraca perusahaan asing yang independen dari induk perusahaannya ditranslasikan berdasarkan kurs atau laporan laba rugi ditranslasikan berdasarkan kurs rata-rata. Aktiva tetap termasuk tanah dan SDA, dan aktiva tidak terwujud dapat direvaluasikan. Persediaan nilai sebesar yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai pasar dan metode FIFO, dan rata-rata tertimbang merupakan asumsi arus biaya yang diperbolehkan. Nama saya Maria Yunista Daramore. Saya akan melanjutkan materinya, yaitu akuntansi komparasi di Prancis. Ciri utama akuntansi di Prancis adalah terdapatnya diktomi antara laporan keuangan perusahaan secara tersendiri dengan laporan keuangan kelompok usaha yang dikonsolidasi. Meskipun akun-akun perusahaan secara tersendiri harus memenuhi ketentuan pelaporan wajib, hukum memperbolehkan perusahaan Prancis untuk mengikuti standar laporan keuangan internasional. Berikut regulasi dan penegakan aturan akuntansi. 5 organisasi utama yang terlibat dalam proses penetapan standar di Prancis adalah: yang pertama, Badan Akuntansi Nasional; yang kedua, Komite Regulasi Akuntansi; yang ketiga, Otonomi Pasar Keuangan; yang keempat, Ikatan Akuntansi Publik; dan yang kelima, Ikatan Auditor Kepatuhan Nasional. Di Prancis, profesi akuntansi dan audit sejak dahulu selalu terpisah. Akuntansi dan auditor Prancis diwakili oleh 2 lembaga, yaitu OEC dan CNCC. Meski terdapat sejumlah orang yang menjadi anggota keduanya, sesungguhnya 80% akuntansi dengan kualifikasi di Prancis memiliki kedua klasifikasi tersebut. 2 lembaga profesi memiliki hubungan dekat dan bekerja sama untuk kepentingan bersama. Berikut adalah urutan laporan keuangan yang ada di Prancis. Yang pertama itu neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga catatan atas laporan keuangan, yang keempat laporan direktur, dan yang kelima laporan auditor. Ciri-ciri utama pelaporan keuangan di Prancis adalah ketentuan mengenai pengungkapan catatan kaki yang efektif dan detail yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu penjelasan mengenai aturan pengukuran yang diberlakukan. Yang kedua, perlakuan akuntansi untuk pos-pos dalam mata uang asing. Yang ketiga, laporan perubahan aktivitas tetap dan depresial. Dan yang kelima, detail provisi. Keenam, detail revaluasi yang dilakukan. Yang keenam, analisis utang dan utang sesuai modal jatuh tempo. Yang ketujuh, daftar anak perusahaan dan kepemilikan saham. Yang kedelapan, jumlah komite pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya. Yang kesembilan, detail pengaruh pajak terhadap laporan keuangan. 10, rata-rata jumlah karyawan sesuai golongan. Dan yang terakhir adalah analisis pendapatan menurut aktivitas dan geografis. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saidin dari kelompok 1 akan menjelaskan perihal tentang pengukuran akuntansi. Akuntansi di Prancis memiliki karakteristik ganda. Perusahaan secara tersendiri harus mematuhi peraturan yang ketat. Sedangkan kelompok usaha konsolidasi memiliki fleksibilitas yang lebih besar. Akuntansi untuk perusahaan secara individual merupakan dasar hukum untuk membagikan dividen dan menghitung pendapatan kena pajak. Metode pembelian atau purchase method umumnya digunakan untuk mencatat penggabungan usaha.
Namun, metode penyatuan kepemilikan atau polymetode dapat digunakan dalam beberapa kondisi. Muhibah atau goodwill umumnya dikapitalisasi dan diamortisasi terhadap laba. Namun, tidak ditentukan berapa lama periode amortisasi yang maksimum. Goodwill tidak perlu diuji untuk penurunan nilai. Nah, selanjutnya, konsolidasi proporsional digunakan untuk usaha patungan dan metode ekuitas digunakan untuk mencatat investasi pada perusahaan yang tidak dikonsolidasikan yang dapat mempengaruhi secara signifikan. Praktik translasi mata uang asing sama dengan IAS 21. Aktiva dan kewajiban anak perusahaan yang berdiri sendiri ditranslasikan dengan menggunakan metode kurs. Metode kurs penutupan akhir tahun dan perbedaan translasi dimasukkan ke dalam ekuitas. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika masih terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.